Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa di kanal Martin Lukasi Simanjuntak Official. Kali ini kami ingin memberikan konten terkait edukasi hukum, khususnya hukum pertanahan. Saya sore hari ini bersama dengan partner saya nih, Bang Jani Simanjuntak. Apa Halo, kabar, Bang Jani? kabar baik, Bang Martin. Ya, untuk teman-teman ya, kali ini kita mau selingin nih, bukan terkait apa storytelling atau kasus-kasus yang kita jalankan gitu, tapi sekarang kita mau edukasi terkait hukum pertanahan yang memang ada hubungan juga dengan penanganan kasus yang kita sedang tangani di kantor. Jadi hari ini ya kita mau bahas mengenai kasus hukum pertanahan ya dengan studi kasus putusan nomor 476 Perdata Gugat tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai gugatan PT Asuransi Jiwasraya melawan klien kami dalam hal ini sebagai tergugat. Ya. Klien kami ini merupakan seorang cucu dari veteran perang yang dianugerahi kehormatan untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, teman-teman. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah terkait apakah jika seseorang atau badan hukum ya yang memiliki SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. Namun sertifikat hak guna bangunan itu sudah habis masa berlakunya. Apakah mereka ini masih memiliki legal standing gitu ya atau hak untuk melakukan suatu upaya hukum? Langsung saja kita diskusikan dengan partner saya, Bang Jani. Gimana, Bang Jani? Iya, ya, Bang Martin. Heeh. Uh, jadi pertama-tama ini saya ingin mengulas dulu ya, apa sih dalil-dalil mereka nih Jiwasraya ini Nah, yang pertama ini menggugat. mungkin Bang Jani. Kita sampaikan dulu dalam gugatan ini apa sih yang dimohonkan oleh asuransi Jiwasraya gitu. Uh, jadi yang dimohonkan itu uh, mereka itu meminta supaya satu dinyatakan sebagai pemilik Mm-mm. sah atas sertifikat hak guna bangunan nomor 76 Ya. Bidara Cina tahun 1968. Mm-mm. Nah, terus yang kedua, mereka memohonkan untuk dinyatakan adalah pemilik atas objek akuo, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Otista nomor 70, Kapling 16B, yang saat ini dihuni oleh klien kami yang tadi dibicarakan oleh Bang Martin. Terus yang ketiga yaitu mereka itu memohon agar mengusir penghuni atau klien kami dari objek perkara aku atau sebidang tanah dan bangunan tersebut. Ya. Itu permohonan mereka, Itu Bang Martin. itu tadi uraian petitum-petitumnya ya dari 1 Iya. sampai 10 ya. Jadi kalau saya lihat nih Bang Jani ya, selain menganggap bahwa klien kita ya yang merupakan keturunan dari veteran perang ya, veteran perang Maluku yang dimana klien kita ini sudah tinggal di bangunan tersebut ya sebidang sekitar 350 meter ya Iya. dengan alas hak pakai dari Dewan Perang pada Iya. satu ya Iya. semenjak tahun 1958 itu dianggap perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat gitu ya Iya. dan harus pergi dari objek bangunan tersebut. Padahal Jiwasraya ini baru memiliki alas hak itu tahun 68. 1968 gitu Iya. ya. Jadi sekitar 7 tahun setelah Pak siapa namanya Kapten ya atau Mayor? Terakhir dia Mayor itu, Winton ya. iya, Mayor Winton, Iputu Winton. Ya, Ibu Winton itu Mm-mm. sudah lebih dulu hadir di situ dan diberikan hak oleh negara untuk menempati. Bahkan di dalam salah satu positanya ya, Mm-mm. Fundamental Petendi, dia menganggap bahwa eh, perbuatan itu ya tidak berdasar hukum gitu loh. Dan katanya kita menggunakan surat keterangan penguasaan bidang tanah melalui kelurahan ya. Padahal Iya, itu salah ya. kelurahan. Nah, saya lihat juga di sini Bang Jani, ya, ini ada putusan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga saya lihat nih. Iya. Sampai kasasi mereka ya putusan nomor sebentar saya lihat dulu ya sebentar putusan nomor
bentar. Putusan MA 3110 20222 atau 2022 ya, 26 September. Ini isinya ngeri nih, Bang Jani. Iya. Ya. Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 PT Asuransi Jiwasraya dan pemohon kasasi 2 Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kota Bekasi Jakarta Timur tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 70 Perdata 2021 tanggal 15 Juni 2021, ya, mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat 1, menyatakan menolak provisi, menyatakan menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi nih, Bang Jani, ngeri nih. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian, ya. Lalu menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang diklaim ditempati dan diduduki oleh para tergugat rekonvensi, garis miring para penggugat konvensi, merupakan milik sah dari penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat rekonvensi, para penggugat konvensi dalam menempati bangunan di atas bidang tanah dan bangunan seluas 375 meter yang terletak di Jalan Otista nomor 70 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menghukum para tergugat rekonvensi, para penggugat konvensi, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah, ya, hak guna bangunan nomor 76 Bidara Cina tercatat nama pemegang hak perusahaan negara asuransi Jiwasraya dan menyerahkan pada penggugat rekonvensi, ya, dan membebankan biaya perkara. Nah, ini ngeri putusannya, Pra. Makanya dia pede ya. Nah, saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman, gugatan ini banyak ya teman-teman ya. Bukan hanya klien kita yang digugat. Ada gugatan-gugatan dengan nomor yang lain, di mana ada beberapa klien kami juga di dalam gugatan tersebut. Nah, ini gimana nih Bang Jani, kok bisa dikabulkan itu tahun 2022? Iya, jadi untuk teman-teman ketahui, jadi yang putusan tadi yang dibacakan oleh Bang Martin itu untuk objek rumah nomor 3A. Ya. Nah, itu objek ini terletak dalam bidang dulu ya, itu dulu bekas sertifikat HGB ini nomor 76. Nah, jadi kenapa bisa diputuskan seperti itu? Ada kemungkinan adanya ketidakmampuan dari si penggugat. Jadi nomor 3 ini menggugat ini. Ini kita uraikan dulu ya, kenapa bisa awal sejarahnya putusan ini. Jadi nomor 3 ini menggugat dengan dasar akta jual beli. Nah, akta jual belinya ini bukan dari maksudnya dia membeli ini dari sama seperti klien kami posisinya, yaitu dapat dari SIP, surat izin penghunian dari penguasa perang. Begitu. Nah, tetapi itu akta jual beli yang pertama. Nah, yang si penggugat ini dalam putusan yang tadi diuraikan oleh Bang Martin ini, itu dia akta jual beli oleh orang kedua. Nah, jadi orang pertamanya ini udah jauh nih, Bang Martin nih. Tapi kan tetap nih, atau Bang Jani, Jiwasraya ini punya hak nggak kalau SHGB-nya itu sudah mati? Iya, tidak ada. Nah, ini mau kita bahas ya. Nah, di dalam gugatan ini teman-teman ya, seperti biasa lah, kalau di dalam gugatan atau upaya hukum gitu ya, kalau kita sebagai terdakwa, tergugat itu ada yang namanya nota keberatan, atau dalam perdata itu eksepsi ya, atau jawaban. Nah, ini kita buat jawaban ya. Kita buat jawaban tuh ada banyak teman-teman. Tapi di sini kita hanya highlight ya, hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim. Nah, salah satunya ini, eksepsi kita yang pertama nih teman-teman ya, penggugat tidak memiliki legal standing, ya, tidak berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dengan dasar bahwa SHGB itu sudah mati sehingga tidak memiliki hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek yang dimaksud sedang dikuasai oleh klien kita. Ya. Nah, itu ada beberapa peraturan ini teman-teman, peraturan terkait norma-norma hukum ada di pasal 163 HIR ya, atau 283 RBG, barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau melakukan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Ya. Lalu di pasal 35 ayat 2 PP nomor 18 tahun 2020 yang berbunyi, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak tersebut hapus karena hukum. Ini maksudnya terkait pertanahan, teman-teman ya.
Nah, terus ada juga teman-teman ya, putusan tata usaha negara teman-teman, Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 263 ya, yang pihaknya itu antara yayasan ya, yayasan salah satu Dharma Wanita ya, Iya, melawan klien kami juga teman-teman. Nah itu putusannya sama, eh, karena SHGB-nya si yayasan ini mati ya, maka mereka tidak memiliki legal standing lagi untuk melakukan upaya hukum. Sebenarnya teman-teman ya, formalitas ataupun cacat formil ini rasanya seperti rasa pokok perkara ya. iya, Karena kenapa? Dua syarat yang mesti teman-teman ketahui untuk perpanjangan sertifikat ataupun hak milik ataupun HGB. Yang pertama, dikuasai secara fisik fisik. ya. Yang kedua, eh, tidak dalam Keadaan sengketa. keadaan sengketa ataupun tidak, kalau perusahaan tidak dalam keadaan perusahaannya itu tidak bonafit gitu ya. Nah, itu juga kata ahli dari Iya, ahli dari mereka. Trisakti ya, Jiwasraya. Bu Sihombing ya, Iya, yang akhirnya justru menguntungkan kita. iya, Nah, sidang itu prosesnya panjang teman-teman. Jiwasraya itu menghadirkan banyak saksi ya. banyak. Kita juga menghadirkan banyak saksi. Bukti surat kita ada kurang lebih 100. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu, eh, perkara ini putus teman-teman. Dan tebak teman-teman apa hasilnya setelah kita melalui sidang yang panjang dan diadili oleh hakim-hakim yang menurut saya luar biasa lah ya. Karena eh, dalam tanda petik teman-teman ya, perkara ini menurut saya berkat dari Tuhan. Karena kenapa? Di tengah perjalanan ini majelis hakimnya diganti teman-teman. Mungkin ada hubungannya dengan kasus Ronald Tanur ya. Dan saya juga akhirnya terus terang merasa senang juga. Nggak percuma saya bikin konten terkait gratifikasinya hakim-hakim itu ya. Erin Tuwadamanik CS, Hakim Mangapul, dan salah satu lagi saya lupa itu. Karena pertama kali itu putusan diputus dan viral teman-teman. Saya buat konten dan akhirnya Mas Uya ikut konten saya dan konten itu viral. Nah, inilah salah satu buah yang kami nikmati hasilnya karena di tengah jalan perkara kami ini majelis hakim diganti dan menurut kami 3 majelis hakim ini luar biasa ya. Dan akhirnya teman-teman putusan dari perkara kita ini sudah keluar beberapa minggu lalu. Nanti Bang Jani akan bacakan apa hasil putusan dari nomor perkara kita. Iya. Coba dibacain Bang Jani. Oke. Mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.396.000. Tadi apa tuh? Rasio legisnya apa isinya, Bang Jani? Pertimbangannya. Pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan hukum yaitu menimbang bahwa karena penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara ini, maka menurut majelis hakim, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut. Saya tambahin ya Pak Ray. Di sini yang dibahas itu kenapa kok para penggugat itu tidak punya legal standing ya. Ini saya akan bacakan ya. Menimbang bahwa penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada pokok perkara bahwa penggugat merupakan pemilik HGB atas tanah berlokasi Jalan Oto Iskandar nomor 70 ya dengan nomor SHGB nomor 76 tahun 1968 ya. Yang sampai saat ini ditempati dan ditinggali oleh tergugat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti gugatan inkasu dalam positanya, penggugat juga mendalilkan dalam kondisi tanah negara yang berasal dari tanah konferensi hak barat. Ya. Lalu terkait jangka waktu daluarsa untuk mengajukan permohonan perpanjangan tersebut juga tidak diatur. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebut pengertian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan ketentuan hukum jangka waktu hak guna bangunan tersebut terdapat pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada pokok menentukan batas waktu hak guna bangunan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2 sampai dengan P5 dan P7 dihubungkan dengan surat bukti P16 diajukan oleh penggugat ya.
Namun pada SHGB tidak tercatat perpanjangan hak selain hanya permisahan sebagian tanah hak SHGB tersebut dengan diterbitkannya sertifikat tahun 1995 dan pengalihan sebagian tanah hak SHGB yang berterah berakhir pada tahun 2011. Menimbang bahwa mengenai posita gugatan penggugat dihubungkan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa sebagian SHGB nomor 76 Bidadari Cina tidak ada perpanjangan atau pengalihan. Maka merujuk ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Menurut Majelis Hakim, hak penggugat dalam SHGB nomor 76 Bidara Cina SHGB Akuo hapus karena hukum, sehingga hubungan antara penggugat dengan tanah yang tercatat dalam SHGB tersebut menjadi hapus dan dengan sendirinya tanah tersebut kembali ke asal dalam perkara inkasu menjadi tanah negara. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau SHGB mati, hilang hak hukumnya untuk melakukan upaya hukum. Mereka mendalilkan ada hak prioritas ya terkait pendaftaran. Iya. Yang menguasai bidang tanah itu juga memiliki prioritas. Ya. Jadi tidak serta-merta karena mereka memiliki hak prioritas karena menurutnya masuk aset negara, mereka punya hubungan hukum dan hak hukum untuk melakukan gugatan. Nggak ada. Nah ini mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman nanti ya. Apalagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang bermasalah dengan kasus pertanahan dan sedang digugat oleh orang-orang yang tidak memiliki kriteria sebagai pemilik legal standing untuk melakukan gugatan gitu loh. Nah, kemarin itu juga kita dapat informasi ternyata di tahun 2000 berapa itu ada saksi yang mengatakan sebagai bukti bahwa tanah tersebut milik Jiwasraya kan. Mereka katanya menerima ganti rugi dari Pemda DKI Jakarta gitu. Iya. Siapa namanya? Saksi Kompiang ya? Kompiang. Tahun berapa dia katanya dapat ganti rugi itu? Jadi itu sekitar tahun 2019 atau 2020. Jadi saksi dari Jiwasraya ini menerangkan bahwa ada sebagian dari sodetan Kali Ciliwung itu merupakan tanah milik Jiwasraya yang masuk ke dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 76 Bidara Cina. Jadi ini sangat berbahaya sekali Bang Martin ya. Ada potensi korupsinya ini ya. Tindak pidana korupsi dong. Kalau menerima sesuatu pembayaran tapi tidak memiliki hak itu berpotensi tindak pidana korupsi tuh. Waduh, ini mudah-mudahan nanti ya kejaksaan atau KPK yang nonton konten ini bisa ya mendalami. Siapa tahu ya. Karena gini, teman-teman. Seharusnya Pemda atau gubernur itu tidak perlu membayar. Karena tanah itu milik negara, kembali ke negara. Kalau mau dipakai untuk sodetan Kali Ciliwung, ya udah tinggal pakai aja. Kenapa mesti dibayar ke Jiwasraya yang SHGB-nya udah mati gitu kan? Iya. Nah makanya ini perlu didalami nih KPK sama Kejaksaan Agung ya. Mudah-mudahan sih bisa bekerja nantilah dari hasil yang kita sampaikan ini. Sama Bang Jani ya. Ini kan sekarang kan jadi aneh nih. Ada putusan pengadilan negeri ya di dalam putusan kita ini yang mengatakan Jiwasraya nggak punya legal standing karena hak hukum untuk menggugat sudah hapus. Tapi ada putusan pengadilan negeri, ya, junto putusan Mahkamah Agung nomor 311-0 tahun 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, tapi di dalam amarnya itu justru mengatakan Jiwasraya sebagai pemilik. Ya. Nah ini kan dua produk hukum yang bertentangan nih. Yang bertentangan. Satu di dalam putusan bilang Jiwasraya nggak punya hak, satu lagi justru mengatakan bahwa Jiwasraya punya hak dan mengusir orang yang tinggal di situ. Iya. Nah ini orangnya yang dirugikan bisa menghubung kita nanti nih, untuk mengajukan peninjauan kembali nih. Iya. Dan saya yakin pasti ada kemungkinan besar untuk dikabulkan. Karena putusan yang menyatakan Jiwasraya tidak punya legal standing atau punya hubungan hukum dengan objek tanah SHGB nomor 76 itu bukan hanya satu, ada banyak. Gimana pendapatnya Bang Jani? Iya. Karena putusan yang tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bang Martin ini bertentangan dengan putusan perkara kita, dan juga bukan cuma perkara kita doang yang dipertimbangkan oleh hakim. Jadi ada juga Bang Martin yang karena kan waktu itu kita sempat diskusi dan meeting bersama ya. Kita bilang poin-poinnya ini kelemahannya Jiwasraya, dan kebetulan puji Tuhan dari penasihat hukum atau kuasa hukum yang lain mengikuti dalil kita. Iya. Jadi begitu ya, Bang Jani ya? Iya. Jadi ada tiga putusan ya kan. Satu putusan yang tadi bertentangan, dua putusan nih. Ya itu yang tadi yang tadi dibilang Bang Martin ya, untuk yang nomor 3A nih ya Bang Martin ya.
kalau dia nonton konten ini ya bisa mungkin menghubungi kita nih, deket kok kantor kita nih. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan edukasi hukum ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berperkara atau teman-teman yang eh, berpraktek sebagai lawyer atau para pejuang-pejuang keadilan yang sedang memperjuangkan haknya. Jika konten ini bermanfaat, silakan dibagikan dan juga di-like. Oke, kami pamit dulu. Terima kasih.